Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas analisis korelasi untuk dua variabel skala ordinal, di mana yang akan kita bahas adalah metode korelasi Tahu-Kendall. Oke, sebagaimana dari video sebelumnya, bahwasanya untuk korelasi Tahu-Kendall sama dengan ring Spearman atau Spearman-Rho. Jadi kita terdiri dari dua variabel, contohlah di sini X dan Y. Nah, kemudian cara kerja untuk korelasi Tahu-Kendall, yang pertama kita lakukan adalah mengurutkan data berdasarkan variabel X, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, di sini untuk X-nya itu diurutkan, dan Y-nya urutannya itu akan mengikuti urutan dari X. Dan nanti akan ada istilah untuk Y selanjutnya yang nilainya itu lebih besar dari Y sebelumnya, maka dia dikatakan konkordan. Tapi kalau misalkan lebih kecil, dia dikatakan diskordan. Kenapa kita perlu C dan D ini? Karena C dan D ini adalah digunakan untuk menghitung statistik ujinya. Oke, sebagaimana dengan slide sebelumnya, kita mengurutkan data berdasarkan variabel X, kemudian bandingkan nilai Y, ya, satu demi satu dengan nilai Y yang ada di bawahnya. Y dikatakan dalam urutan konkordan jika Y yang di bawahnya itu lebih besar dari Y yang dibandingkan. Ketika Y-nya itu berada di urutan diskordan, itu ketika Y-nya itu yang di bawah lebih kecil dari Y yang dibandingkan. Tadi C itu adalah pasangan konkordan, D itu adalah pasangan diskordan, dan nanti C dan D-nya ini akan dimasukkan ke rumus statistik uji Tahu-Kendall. Nah, kemudian ini adalah rumusnya yang kita butuhkan C dan D, kemudian ada N juga. N ini adalah banyaknya pasangan X dan Y yang diamati. Nilai dari Tahu-Kendall pun sama. Dia berkisar di antara -1 sampai dengan 1. Misalkan di sini kita rumuskan hipotesisnya dulu. Jadi hipotesisnya ada 3 jenis. Jenis pertama adalah dua pihak, uji dua pihak. Yang kedua uji pihak kanan, dan yang ketiga pihak kiri. Perbedaannya adalah untuk pihak kanan itu menunjukkan korelasi positif, untuk pihak kiri kita menunjukkan korelasi negatif. Kalau misalkan dua pihak itu hanya sifatnya berkorelasi saja. Oke, tadi statistik ujinya menggunakan statistik Tahu-Kendall, dan kriteria ujinya ini berdasarkan jenis hipotesisnya. Kalau misalkan kita menggunakan jenis yang pertama, kita menggunakan kriteria uji yang pertama. Kalau misalkan yang kedua dan ketiga pun menggunakan kriteria uji kedua dan ketiga, di mana nilai Tahu-Kendallnya ini dibandingkan dengan nilai Tahu-Kendall yang ada di tabel. Nanti akan kita lihat simulasinya seperti apa untuk membaca tabel Tahu-Kendall ini. Oke, sekarang kita masuk ke contoh. Misalkan di sini ingin diketahui apakah ada hubungan positif antara kecerdasan intelektual dengan kecerdasan emosi. Penelitian ini dilakukan terhadap 14 orang murid SMA, kemudian dilakukan pengujian hipotesis untuk pernyataan tersebut dengan alfa 0,05. Oke, sekarang kita tentukan dulu hipotesisnya. Tadi yang ingin dibuktikan adalah apakah ada hubungan positif, sehingga untuk jenis hipotesis yang kita gunakan adalah hipotesis pihak kanan, uji pihak kanan, di mana H0-nya ini menunjukkan simbol tau kurang dari sama dengan 0, artinya tidak ada hubungan positif antara kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosi.
Sedangkan H1-nya tahu lebih dari nol. Artinya terdapat hubungan positif antara kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosi. Nah, di sini yang pertama kita lakukan adalah mengurutkan datanya berdasarkan X. Hal itu dapat dibuktikan dengan ranking X-nya ini sudah berurut dari terkecil hingga terbesar. Dan di sini kalau misalkan dilihat ya, dari segi datanya ini tidak sesuai dengan data awal. Terlihat dari nomor ID siswanya. Yang pertama ini adalah siswa yang ke-11 karena nilai X-nya ini dia yang paling kecil. Nah, kemudian kita tentukan juga ranking Y untuk setiap barisnya. Dan misalkan kita lihat baris pertama, ranking Y-nya ini adalah 6. Kemudian untuk menentukan pasangan konkordan, berarti kita lihat ranking yang berada di bawah 6 ini posisinya berada di bawah baris pertama, itu rankingnya itu lebih dari 6. Nah, kalau misalkan dihitung, ya kita lihat di sini jumlah siswanya ada 14. Berarti seharusnya yang di atas ranking 6 itu ada sebanyak 14 dikurangi 6. Jadi ada 8. Atau kalau mau dihitung sendiri juga bisa. Di sini di baris kelima, di siswa nomor 14 itu rankingnya 8, berarti ini lebih tinggi dari 6. Kemudian ada ranking 7, 12, 11, 10, 14, 9, dan 13. Nah, begitupun seterusnya untuk baris kedua. Misalkan ranking Y-nya itu adalah 3. Kita lihat di bawah baris tersebut apakah ada ranking yang lebih besar 3. Nah, ternyata di sini ada 10. Cara cepatnya adalah 14 dikurangi 3 dikurangi berapa banyak baris yang ada di atasnya. Nah, jadi 14 dikurangi 3 11, kemudian baris yang berada di atasnya ada 1, ya. Karena 1 ini adalah rankingnya itu lebih dari, maka dikurangi 1, ya. Tapi kalau misalkan ternyata yang di atasnya itu rankingnya di bawah 3, maka sesuai dengan apa? Sesuai dengan perhitungan N dikurangi rankingnya. Oke, di sini adalah N 14 dikurangi ranking Y-nya, dikurangi berapa banyak ranking yang berada di atasnya itu lebih dari ranking tersebut. Nah, jadi dapatnya 10. Kemudian untuk yang 4 juga sama. Ini kita hitung berapa banyak ranking yang di bawahnya dan lebih besar dari 4 sampai dengan baris terakhir. Dan pasti sudah dapat dipastikan bahwa yang baris terakhir itu nilainya 0. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi angka yang berada di bawahnya. Nah, ini adalah untuk konkordan. Selanjutnya, untuk diskordan berarti kebalikannya. Kita menghitung ranking Y yang berada pada baris tersebut dibandingkan dengan yang di bawahnya, ya. Kemudian kita hitung yang berada di bawah baris tersebut itu nilainya yang kurang dari ranking di baris tersebut. Contoh, di sini yang baris pertama 6, kita hitung ada berapa ranking di bawahnya yang kurang dari 6. Tentunya ada 5. Kemudian baris kedua ini ada 2 karena ranking 1 dan 2 itu berada di bawah 3. Kemudian 4 ini ada 2. Ranking 1 dan 2 ada di bawahnya, tetapi ranking 3 meskipun lebih kecil dari 4, dia berada di atas, posisinya berada di atas baris tersebut, sehingga tidak dihitung sebagai diskordan. Begitupun seterusnya sampai baris terakhir, dan lagi-lagi baris terakhir bisa kita pastikan dia itu tidak ada pasangan diskordannya, karena tidak ada angka di bawahnya.
Sehingga kita bisa hitung nilai C dan D-nya yang merupakan penjumlahan dari pasangan konkordan dan diskordan. Ini angkanya kita jumlahkan semuanya, dapatlah C-nya itu 69, D-nya 23, dan selanjutnya kita masukkan ke rumus statistik ujinya. Di sini 14 itu sebagai N, berarti N kurang 1 itu 13, sehingga nilai tau Kendallnya ini koefisiennya adalah 0,506. Kita lihat di sini hubungannya positif, tandanya positif, artinya terdapat hubungan yang searah, yang berartikan ketika kecerdasan intelektualnya tinggi, maka kecerdasan emosinya juga tinggi. Atau sebaliknya, ketika kecerdasan intelektualnya rendah, maka kecerdasan emosinya juga rendah. Dan kategorinya ini cenderung sedang karena 0,5. Posisinya ada di tengah-tengah. Nah, kemudian kita bandingkan dengan nilai tabel dari tau Kendall ya. Tadi alfa yang kita gunakan 0,05, kemudian N-nya itu adalah 14, sehingga kita tentukan nilai kritisnya berdasarkan informasi tersebut, dapatlah 0,363. Nah, karena nilai 0,5 tadi, ya, 0,506, ini lebih besar dari 0,5 0,363. Tadi kriterianya adalah tolak Hano jika tau ini lebih kecil ya. Oh ya, lebih kanan, lebih besar dari nilai tabel. Nah, di sini karena dia lebih besar, maka Hano-nya ditolak ya. Artinya apa? Artinya kita meyakini 95% ya, karena dikurangi alfanya 5%, kita meyakini bahwa terdapat hubungan positif antara kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosi. Yang mana ini juga bisa kita ketahui secara realnya bahwasanya kebanyakan orang yang memiliki intelektualnya tinggi, biasanya dia lebih mudah untuk mengontrol emosinya. Nah, ini adalah simulasi untuk perhitungan tahu Kendall. Jadi yang menjadi poinnya adalah kita menghitung konkordan dan diskordan dengan kriteria untuk konkordan ini ranking yang lebih besar ya dari ranking dari baris yang diperhitungkan. Sedangkan diskordan ini kebalikannya yaitu ranking yang lebih besar dari ranking yang berada di bawah yang berada di baris yang diperhitungkan. Oke, selebihnya nanti silakan rekan-rekan bisa lihat kembali materinya dan silakan bisa dipelajari. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf ya ada hal yang kurang berkenan. Bila taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.